Kekerasan dalam suatu kelompok yang kerap terjadi di Kota Manado menjadi peristiwa yang menarik pandangan masyarakat. Kekerasan dalam beberapa kelurahan Kota Manado sering terjadi pada beberapa tahun terakhir. Hal itu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah Kota Manado. Terdapat beberapa faktor dan juga dampak yang diakibatkan oleh konflik ini. Dan juga adanya peran-peran yang dilakukan oleh pemerintah serta pihak-pihak lain. Semua itu akan dibahas setelah ini. Penyebab konflik antar kelompok bisa saja terjadi karena yang pertama, ketersinggungan kelompok, yang kedua dendam, yang ketiga perselisihan, yang keempat penganiayaan, yang kelima minuman keras, dan yang keenam perebutan lahan. Oke, materi berikut ada 5 dampak dari suatu konflik. Untuk yang pertama yaitu perpecahan, yang kedua renggangnya tali antar persaudaraan, yang ketiga timbul rasa benci maupun curiga terhadap lawan konflik, yang keempat asumsi stigma negatif dengan kelompok yang berselisih, dan untuk yang terakhir yaitu diskriminasi. Peran pemerintah. 1. Membuat peraturan daerah setempat untuk menangani kasus konflik dan memberikan sanksi yang setimpal untuk oknum provokasi yang berdasarkan hukum. Kedua, aparat mempercepat proses penanganan kasus, konflik, dan penangkapan pelaku konflik. Peran masyarakat. 1. Menjaga diri agar tidak terlibat konflik. Kedua, memelihara toleransi dan menghargai sesama. Ketiga, tidak main hakim sendiri. Baik, saya akan menjelaskan tentang bagian konflik dan juga penyebabnya pada sebuah kasus yang terjadi di suatu daerah. Perkelahian antar kelompok terjadi di wilayah kepolisian Resort Minahasa, tepatnya di antara Desa Samarayar dan Desa Karondoran, Minggu 2 Februari 2020. Dalam tawuran tersebut, satu pemuda Desa Karondoran diketahui berinisial JL tewas dengan luka tusukan menggunakan senjata tajam. Dianiaya pemuda Desa Samarayar dan kini pelakunya sementara dalam pengejaran pihak kepolisian. Kapolres Minahasa AKBP Deni Situmorang membenarkan bahwa adanya kejadian tersebut. Sekitar pukul 2:02 WITA telah terjadi pertikaian antar kelompok bertepatan di perbatasan Desa Karondoran dan Desa Sumarayar yang terjadi di antara kelompok pemuda di antara desa tersebut. Berdasarkan informasi yang berhasil dirangkum dari data Polres Minahasa, kronologi berawal dari pemuda dari kedua desa tersebut. Sekitar jam 1 WITA terjadi perselisihan. Dua desa di lokasi perbatasan Jaga 4 Desa Karondoran dan Desa Sumarayar Jaga 1 di mana kedua kelompok tersebut saling melempar dengan menggunakan batu. Tak lama berselang, anggota Polsek Languan yang dipimpin Kapolsek Languan Ibtu Ferdisulu bersama Polsek Rayon dan pemerintah kedua desa tersebut sempat melerai kedua kelompok yang bertikai tersebut dan diarahkan untuk kembali pulang ke rumah masing-masing. Himbauan pihak kepolisian pun tak ditanggapi kedua kelompok pemuda dari dua desa ini. Bahkan, kelompok pemuda tersebut tidak pulang namun berpindah lokasi ke arah Jalan Raya Kompleks Indomaret perbatasan antara Desa Karondoran dan Desa Sumarayar. Mereka terjadi perselisihan dan saling serang dan menggunakan barang tajam dan tombak. Dari insiden tawuran ini akhirnya membuat satu musibah besar di mana satu warga Desa Karondoran terjadi dan mengalami luka tombak pada bagian rusuk kanan dan paha sebelah kiri dan sempat dilarikan di RS Budi Setia, Langoan. Namun tidak bisa tertolong dan mengakibatkan korban meninggal dunia. Selain satu korban meninggal dunia, terdapat juga beberapa korban luka-luka akibat pertikaian yang terjadi pada saat